Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kali ini adalah itinerary gelombang 2. Kemarin saya sudah sampaikan gelombang 1. Jadi teman-teman yang belum melihat itinerary gelombang 1, silakan dilihat di video sebelumnya. Kali ini khusus gelombang 2. Nah, gelombang 2 ini akan saya sampaikan secara sepintas, secara cepat ya, karena secara umum kemarin sudah disampaikan di gelombang 2. Baik teman-teman, saya masuk ke mode Excel. Baik teman-teman, saya sudah berada di mode Excel. Ini adalah itinerary rencana perjalanan haji tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, khusus gelombang 2. Gelombang 1 sudah dibahas di video kemarin ya. Akan saya sampaikan secara cepat. Jadi intinya teman-teman sekalian, gelombang 2 pertama kali akan berangkat ke Tanah Suci, itu menuju Jeddah, tanggal 8 Juni. Itu yang pertama kali pemberangkatan gelombang 2 ya. Sebelum diberangkatkan seperti biasa, seperti di gelombang 1 kemarin, jamaah akan dilepas dulu di kabupaten kota, kemudian menuju ke embarkasi asrama haji ya. Di situ ada beberapa kegiatan, nanti teman-teman bisa baca ya. Hampir sama dengan gelombang 1 kemarin. Cuma nanti ada beberapa hal yang berbeda adalah di mikot ya teman-teman ya. Untuk gelombang 1, setelah dari embarkasi, teman-teman menuju ke airport ya untuk terbang. Nah ini yang harus diperhatikan teman-teman sekalian. Teman-teman gelombang 2 harus sudah mengenakan kain ihram di embarkasi. Ya, nanti juga ada pemberitahuan dari Kementerian Agama. Jemaah gelombang 2 nanti diharuskan menggunakan kain ihram di embarkasi. Kenapa Pak harus di embarkasi? Karena mikotnya untuk jemaah haji Indonesia itu di Yalamlam. Ya, nanti di atas pesawat. Nah, kalau ganti kain ihramnya di atas pesawat itu sangat tidak memungkinkan karena kan ruangannya sempit ya, sempit, gangnya pesawat itu sempit, itu tidak mungkin. Kemudian selambat-lambatnya untuk mengenakan kain ihram itu ketika di bandara ya. Di bandara itu nanti ada musolahnya teman-teman ya, teman-teman bisa ganti di situ sebelum terbang. Hanya kalau waktu tunggunya sebentar, nah nanti teman-teman akan terburu-buru. Oleh karenanya nanti pembimbing haji sama panitia haji di embarkasi akan memberitahukan kepada teman-teman sekalian yang gelombang 2 agar mengenakan kain ihram di embarkasi. Ya, perhatikan teman-teman ya. Baik, teman-teman sudah mengenakan kain ihram, nanti naik pesawat ya, pesawatnya sama dengan yang gelombang 1. Bedanya nanti adalah di mikot ya. Kalau gelombang 1 mikotnya di Bir Ali, itu sekitar 500 meter dari Madinah ya, nggak terlalu jauh ya. Tapi untuk yang gelombang 2, karena dia langsung menuju ke Mekah ya, langsung menuju ke Mekah, oleh karenanya mikotnya di Yalamlam. Yalamlam itu posisinya ada di selatan dari kota Mekah ya, oleh karenanya dia masih di atas pesawat. Jadi teman-teman ketika melalui Yalamlam, disitulah teman-teman wajib mengenakan ihram dan melafalkan niat umroh. Ya, hati-hati. Kalau melalui Yalamlam belum mengenakan ihram, ya teman-teman nanti kena denda. Ya. Bagi yang meyakini Yalamlam adalah mikotnya. Ada beberapa pendapat bahwa Jeddah pun bisa dijadikan mikot. Tapi secara umum, ya, ulama sepakat bahwa mikotnya adalah di Yalamlam. Ya, itu.
teman-teman. Ketika melalui Yalamlam harus sudah mengenakan ihram dan melafalkan niat umroh. Ya, itu bedanya. Ya, kemudian setelah nanti sampai di Jeddah, teman-teman akan diantar langsung ke Mekah. Ya, nanti di Mekah teman-teman ke hotel dulu. Ya, ke hotel dulu, menyimpan barang, nanti koper besar juga datang, diambil, disimpan dulu di kamar, nggak usah dibuka dulu ya. Teman-teman persiapan langsung menuju ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan umroh ya. Jadi umroh itu pertama nanti ihram, kemudian berniat, kemudian selanjutnya tawaf, kemudian sa'i, kemudian bercukur ya. Ini tahallulnya. Jadi ketika teman-teman sudah bercukur, teman-teman sudah halal mengganti kain ihram dengan baju biasa. Ya. Jadi ketika sampai di Mekah, sampai di hotel, jangan berleha-leha ya teman-teman ya. Teman-teman siapa beres-bereskan barangnya, istirahat. Kalau ada makan-makan dulu, setelah itu langsung bersiap-siap menuju Masjidil Haram. Kalau teman-teman berleha-leha, dikhawatirkan nanti larangan-larangan ihram ya akan dilakukan oleh teman-teman. Misal teman-teman kelupaan nih, ganti kain ihramnya dengan baju. Nah, itu nanti itu larangan ihram, nggak boleh ya. Itu nanti kena dam ya. Jadi teman-teman jangan berleha-leha, langsung selesaikan umrohnya. Ketika sudah selesai, nah sudah santai gitu ya. Itu bedanya. Kemudian masa tunggunya yang jamaah gelombang 2, masa tunggu untuk ke Armina itu lebih singkat daripada jamaah gelombang pertama. Itu masa tunggunya kalau yang berangkat di awal itu sekitar 12 hari. Tapi waktu rombongan kami itu 9 hari ya, menjelang Armina itu 9 hari sudah ada di Mekah. Jadi waktunya terbatas. Dan kami disarankan untuk banyak beristirahat untuk menghadapi puncak haji yang di Armina ya, karena disitulah inti haji adalah di Armina ya. Oleh karenanya teman-teman banyak istirahat sebelum ke Armina ya, Arafah, Muzdalifah dan Mina ya. Jadi di masa tunggu awal ini sebelum ke Armina kan cuma 12 hari ya. Di situ kami tidak jalan-jalan, tidak city tour, tidak jalan-jalan kemana, kemudian banyak istirahatnya, ya banyak istirahatnya. Nah nanti city tournya setelah kegiatan puncak haji selesai, jadi kan lebih lapang gitu ya harinya ya. Itu teman-teman ya. Kita lanjut, kita cepat saja. Kemudian ini yang saya kasih tanda merah ya, untuk gelombang 1, gelombang 2 sama ada close date. Kemudian yang ikut tarbiyah berangkatnya tanggal 7 Dzulhijjah ke Mina, sementara yang tidak tarbiyah berangkat tanggal 8 langsung ke Arafah. Ya, yang ikut tarbiyah itu menginap 2 malam di Mina, yang tidak ikut tarbiyah menginap 1 malam di Arafah. Itu bedanya. Ya, baik. Dan ini juga sama teman-teman sekalian. Nanti teman-teman harus sudah mengenakan kain ihram dan sudah mengucapkan niat ketika akan keluar hotel, baik menuju Mina ataupun menuju ke Arafah. Ya, jadi sebelum keluar hotel tuh, mikotnya kan di hotel ya. Sebelum keluar harus sudah mengenakan kain ihram dan harus sudah berniat. Ya, hati-hati teman-teman ya. Baik, nanti ada dari pembimbing haji yang mengingatkan ya. Siapa yang belum pakai ihram, suruh ganti ihram. Siapa yang belum berniat, suruh niat ya. Nanti biasanya kalau yang rajin pembimbing hajinya dicek satu-satu tuh teman-teman ya. Siapa yang belum niat nih? Nah, itu nanti karena niat ini adalah rukun ya. Jangan sampai terlewat, nanti hajinya sia-sia. Ya, baik. Selanjutnya teman-teman menuju Arafah ya, baik yang datang duluan di Arafah ya, yang tidak ikut tarbiyah maupun yang ikut tarbiyah nanti menuju ke Arafah. Jadi di Arafah adalah wukuf, waktunya adalah zuhur sampai dengan maghrib. Selama waktu itu dari zuhur sampai maghrib harus ada di Arafah. Ya,
tidak boleh keluar wilayah Arafah. Itu nanti ada pagar, tidak boleh keluar pagar. Kalau keluar pagar, batal. Ya, tadi tidak sah hajinya, karena ini adalah rukun. Ya, rukun tidak bisa diganti, teman-teman. Ya, kalau wajib masih bisa bayar dam. Ya. Kemudian setelah wukuf, ya di padang Arafah, nanti setelah maghrib, teman-teman bergerak ke Musdalifah. Ya, Musdalifah. Intinya di Musdalifah adalah mabit atau bermalam. Hukumnya wajib. Kalau tidak dilaksanakan, nanti harus bayar dam. Ya, baik. Selanjutnya dari Musdalifah, setelah menginap satu malam atau mabit, teman-teman menuju ke Mina. Ya, di Mina ngapain Pak? Di Mina hari pertama itu tanggal 10 Dzulhijjah, teman-teman melempar jumroh yang pertama, satu jumroh Aqobah. Hukumnya wajib dan tidak bisa diwakilkan. Ya, termasuk yang di Arafah juga tidak bisa diwakilkan. Ya. Setelah melempar jumroh yang pertama, teman-teman kembali ke tenda, di situ nanti bercukur atau memotong rambut. Ini adalah tahallul awal. Ya, dengan memotong rambut atau mencukur, berarti teman-teman sudah boleh mengganti kain ihram dengan baju biasa. Ya, tapi hati-hati teman-teman ya. Ketika bercukur atau memotong rambut, masih mengenakan kain ihram. Jangan dilepas dulu, jangan diganti dulu. Ya, hati-hati ya. Jadi masih mengenakan kain ihram. Biasanya kalau bapak-bapak tuh agak koboi gitu kan. Dia pakai satu kain ihram aja gitu, yang atasnya dilepas gitu. Karena panas ya. Langsung dicukur, sudah selesai. Nah, nanti mandi ganti baju yang baju biasa gitu ya. Baik teman-teman. Kemudian malamnya mabit di Mina, hukumnya wajib. Ya. Hari pertama tadi sudah jumroh Aqobah. Ini hari tasyrik pertama, tanggal 11 Dzulhijjah, melempar 3 jumroh. Ya, melempar 3 jumroh hukumnya wajib. Tapi yang ini boleh diwakilkan. Ya, kemudian bermalam di Mina. Ya, dilanjutkan. Kemudian hari kedua tasyrik, tanggal 12 Dzulhijjah, itu sama dengan hari pertama, melempar 3 jumroh. Dan di hari kedua ini ada 2 kelompok. Ada 2 rombongan. Yang satu mengambil nafar awal kembali ke hotel di Mekah. Yang satu itu melanjutkan mabit di Mina. Jadi yang mabit di Mina adalah mengambil nafar sani. Ya. Apa itu nafar sawal? Apa itu nafar sani? Bagaimana kedudukannya? Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya ya. Baik, berikutnya hari tasyrik ketiga, ya tanggal 13 Dzulhijjah, yang rombongan pertama itu sudah kembali ke Mekah ya. Tapi hati-hati, itu masih tanggal merah, masih closing date. Kemungkinan teman-teman tidak dapat konsumsi. Nah, yang masih di Mina, ya, itu melempar 3 jumroh lagi, ya, jumroh sugro, wusta, dan aqobah. Ya, setelah melempar jumroh, teman-teman nanti diantar ke hotel di Mekah. Ya, setelah melempar jumroh. Nah, baik yang nafar awal maupun nafar sani, ketika sudah sampai di hotel di Mekah, ingat ya, jangan santai-santai dulu. Selesaikan dulu tawaf ifadah supaya lapang. Ya, jadi teman-teman beres-beres, berkemas gitu kan, kemudian siap-siap menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sa'i haji. Ya, dengan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji, itu artinya teman-teman sudah tahallul akhir, sudah tuntas, ya, hajinya sudah tuntas. Alhamdulillah. Ya, jadi segerakan. Ya, jangan dinanti-nanti teman-teman ya. Jadi nanti-nanti, terutama bagi pasangan suami istri, nanti-nanti aja lah. Kan nggak ada batas waktunya ya. Memang nggak ada batas waktunya. Kalau dinanti-nanti nanti ketemu sama istri, nah berhubungan, itu nggak boleh. Ya, itu melanggar larangan berarti ya. Nanti kena dam.
ya teman-teman. Jadi lakukan tawaf ifadah, sa'i, nah selesailah ya. Itu semua larangan sudah tidak ada karena sudah tawaf ifadah dan sa'i haji. Baik. Di sini juga masih ada tanggal merah teman-teman. Ya, tanggal 2 Dzulhijjah atau tanggal 14 Dzulhijjah, tanggal 2 Juli maksud saya. Nah, kemudian karena gelombang 2 itu langsung dari Jeddah ke Mekah, oleh karenanya setelah dari Mekah nanti ke Madinah. Ya, bedanya gelombang 1 dan gelombang 2 itu ya. Jadi kalau gelombang 1 ke Madinah dulu, kalau gelombang 2 langsung ke Mekah, setelah dari Mekah baru ke Madinah. Ya. Nah, ini diperhatikan teman-teman. Teman-teman sebelum berangkat ke Madinah, lakukan tawaf wada. Ya, tawaf perpisahan bagi yang mampu. Ya, artinya apa? Kalau ada yang sakit, ada uzur, ya tidak apa-apa tidak melakukan tawaf wada. Tapi kalau yang sehat, hukumnya wajib. Ya, teman-teman ya, tawaf wada sebelum berangkat ke Madinah. Ya, waktu kami ke Madinah itu sekitar jam 9 apa ya, sekitar jam 9 ya. Jadi kami sempat dulu ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, kami tawaf wada ya, tawaf perpisahan dengan Masjidil Haram, dengan Ka'bah, dengan kota Mekah. Kita akan menuju ke Madinah. Ya, perhatikan teman-teman, tawaf wada sebelum ke Madinah. Ya, berikutnya nanti sama, koper besarnya dibawa ke Madinah, kemudian sampai di Madinah, teman-teman bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di Madinah. Ya, jadi teman-teman bisa ke Masjid Nabawi, nanti berziarah ke makam Rasulullah SAW. Ya, kemudian di situ ada tempat-tempat istimewa, tempat-tempat khusus, silahkan nanti dikunjungi. Ya, ada ziarah ke pemakaman Baqi, Museum Al-Quran, Masjid Qumamah, Masjid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Masjid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ada Taman Bani Syakifah. Kemudian berikutnya ada wisata gratis, Masjid Quba, Jabal Uhud, Bun Kurma, Masjid Qiblatain, dan Masjid Khandaq. Ya. Kemudian berikutnya kalau teman-teman ada mutawif, ya teman-teman akan diantar ke Taman Kota, ke Pasar Murah, kemudian di situ ada terminal bis Madinah. Jadi teman-teman kalau dari Madinah ke Mekah, naik bisnya dari sini nih. Tapi kalau rombongan bisnya ke depan hotel biasanya ya, begitu. Kemudian kalau mau belanja oleh-oleh yang murah di Pasar Murah ya. Di situ juga nanti ada bus wisata Kota Madinah. Mungkin teman-teman kurang puas dengan city tournya pemerintah yang gratis, pengen muter-muter sendiri. Nah, ini ada bus wisata Kota Madinah, biayanya 85 real. Ya. Selanjutnya di hari-hari berikutnya teman-teman bisa atur kegiatan sendiri. Ya. Kemudian begitu selanjutnya, dan satu yang jangan dilupakan, ada jadwal ke Raudhah. Ya, perhatikan itu. Ditanya ke ketua kloter jadwalnya kapan, teman-teman ikut. Ya, kalau teman-teman tidak ikut ke Raudhah sesuai jadwal, untuk masuk sendiri agak susah karena ngantrinya luar biasa. Ya, yang mau masuk Raudhah itu banyak gitu, jadi ngantri luar biasa. Ya, baik. Berikutnya di hari terakhir, teman-teman packing. Ya, kemudian nanti kopernya ditimbang oleh petugas dari maskapai penerbangan, ya, ditimbang tidak melebihi yang dipersyaratkan. Ya, baik. Selanjutnya, ini teman-teman siap-siap berangkat, ya, siap-siap terbang kembali ke tanah air, ya. Setelah nanti terbang, mampir dulu ke debarkasi, namanya asrama haji. Kalau berangkat namanya embarkasi, ketika datang namanya debarkasi, gitu ya. Departure jadi namanya debarkasi, ya. Di situ nanti ada pengarahan dari tim kesehatan, kemudian ada pemberian kartu K3JH, ada pembagian air zam-zam 1 galon isi 5 liter, ya. Baik, kemudian setelah selesai acara di debarkasi,
teman-teman akan kembali ke kabupaten kota masing-masing, baru nanti disitulah ketemu dengan koper besar. Jadi koper besar tidak ada di embarkasi teman-teman ya, koper besar langsung ke kabupaten kota ya. Nanti yang bertanggung jawab ke koper besar adalah Kementerian Agama setempat di kabupaten kota. Baik, selanjutnya sama dengan di gelombang pertama, nanti ada masa pemantauan kesehatan oleh puskesmas setempat selama 40 hari. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, ya. Nanti perjalanan hajinya lancar dan mendapatkan haji yang mabrur. Amin Allahumma amin ya. Baik teman-teman, itu tadi itinerary perjalanan haji untuk gelombang 2 ya. Jadi sekali lagi, bedanya gelombang 1 dan gelombang 2 adalah kalau gelombang 1 ke Madinah dulu, terus ke Mekah, ya, terus pulang ke Indonesia. Tapi kalau gelombang 2 ke Mekah dulu melalui Jeddah, kemudian ke Madinah, lalu kembali ke tanah air dari bandara di Madinah. Seperti itu, bedanya seperti itu, ya. Tapi jadwalnya nanti berturut-turut teman-teman ya. Jadi tiap berapa jam ada penerbangan, tiap 3 jam atau 4 jam gitu kan. Jadi gelombang 1 kloter pertama terbang, nanti gelombang 1 kloter kedua berikutnya, ini berikutnya gitu. Jadi jadwal itinerary itu fleksibel, silakan teman-teman atur saja. Teman-teman masuk di gelombang mana dan kloter berapa, nanti di situ ada tanggalnya, ada waktu berangkatnya ya. Itu hanya sebagai panduan saja ya. Itu teman-teman sekalian, ya, terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.